Selamat pagi. Pembelajaran PKK hari ini kita akan membahas mengenai materi pembuatan sabun dengan bahan berkhasiat dari simplicia atau dari bahan sintetik. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu memahami pembuatan sabun dengan bahan berkhasiat dari simplicia ataupun dari bahan sintetik. Adapun kegiatannya yaitu membuat sediaan sabun dengan bahan berkhasiat dari simplicia atau dari bahan sintetik. Tujuan dari kegiatan ini yaitu peserta didik mampu membuat sediaan sabun dengan bahan berkhasiat dari simplicia ataupun dari bahan sintetik, serta peserta didik mampu membuat kemasan produk sabun. Adapun yang melatar belakangi pembuatan produk sabun yaitu kulit itu merupakan lapisan terluar yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Nah, apabila terjadi kerusakan pada kulit, maka fungsi kulit sebagai barier akan terganggu, sehingga memudahkan terjadinya infeksi akibat invasi mikroorganisme. Nah, salah satu jenis kosmetika yang sering digunakan untuk kulit itu adalah sabun. Sabun itu merupakan produk hasil dari saponifikasi asam lemak dengan logam natrium atau kalium yang menghasilkan garam alkali. Produk sabun cair yang semakin marak di pasaran merupakan salah satu sediaan sabun dengan konsistensi cair dengan tujuan penggunaan untuk membersihkan kulit wajah ataupun kulit tubuh ya. Di samping itu, sabun juga didefinisikan sebagai senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau hewani yang berbentuk padat, lunak atau cair, berbusa dan digunakan sebagai pembersih dengan menambahkan zat pewangi dan bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan. Sedangkan simplicia yaitu bahan alam yang digunakan sebagai bahan sediaan herbal yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dinyatakan lain sebagai bahan yang telah dikeringkan. Komponen pendukung yang penting dalam pembuatan sabun yaitu meliputi surfaktan, penstabil busa, pengawet, pewarna, pewangi yang sudah memiliki izin sehingga dapat digunakan untuk mandi tanpa menyebabkan resiko iritasi pada kulit. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu alat yang digunakan meliputi wadah stainless steel, mixer, pemanas air, cawan penguap, mortir, dan stamper. Tapi alatnya tersebut tergantung dari produk sabun yang akan dibuat. Nah, sedangkan bahan yang digunakan adalah simplicia sebagai bahan aktif atau bahan sintetik lain, kemudian KOH atau kalium hidroksida, kemudian natrium lauryl sulfat serta oleum olive. Nah, bahannya juga tergantung dari produk sabun yang kalian buat. Nah, adapun prosedurnya yaitu yang pertama, jika bahan aktif yang digunakan simplicia, maka simplicia yang digunakan harus diekstraksi dengan pelarut yang sesuai. Kemudian hasil ekstraksinya dipekatkan hingga menjadi ekstrak pekat. Nah, proses pemekatannya bisa dengan cara diuapkan. Kemudian KOH atau kalium hidroksidanya dimasukkan dalam air sedikit demi sedikit sampai larut. Selanjutnya, natrium lauryl sulfat dimasukkan ke KOH dan diaduk sampai homogen. Selanjutnya, oleum olive dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius dan ditambahkan pada campuran KOH dan natrium lauryl sulfat sambil dikocok menggunakan mixer sampai sediaan bercampur rata. Kemudian masukkan tepung kentang ke campuran, aduk hingga homogen, kemudian ditambahkan pengharum atau pewangi, dikocok hingga homogen. Kemudian campuran tersebut diletakkan dalam cetakan sampai sabun mengental. Nah, prosedur tersebut yaitu untuk pembuatan produk sabun padat.
Nah, evaluasi sediaan sabun itu salah satunya yaitu uji organoleptis, di mana uji ini dilakukan dengan mengamati langsung bentuk fisik seperti bau, warna, dan tekstur. Kemudian ada uji homogenitas, di mana uji ini dilakukan dengan mengamati partikel-partikel yang terdapat dalam sediaan dalam wadah yang transparan. Kemudian ada uji daya busa. Uji daya busa itu meliputi dua hal ya. Uji daya busa terhadap air suling dilakukan dengan cara sebanyak 1 gram sabun itu dilarutkan ke dalam 50 ml air. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan dilakukan pengukuran tinggi busa. Selanjutnya, larutan yang sama sebanyak 200 ml itu diteteskan dengan bantuan buret 50 ml dengan ketinggian 90 cm di atas sabun. Kemudian diukur tinggi busa yang terbentuk, tunggu 5 menit, kemudian tinggi busa dapat diukur kembali. Kemudian yang kedua itu ada uji daya busa terhadap air sadah, di mana dilakukan dengan pembuatan air sadah dengan cara melarutkan 0,3 gram kalsium karbonat dan 0,15 gram magnesium karbonat dalam air suling 500 ml sambil dipanaskan dan ditambahkan asam klorida pekat setetes demi setetes hingga larut. Selanjutnya dilakukan uji sama seperti uji daya busa seperti air suling. Kemudian ada uji pH. Nah, alat pH meter itu sebelum digunakan dikalibrasi menggunakan larutan pH 7 atau dapar basa dan pH 4 atau dapar asam. 1 gram sediaan yang akan diperiksa diencerkan dengan air suling hingga 10 ml. Kemudian elektroda pH meter itu dicelupkan ke dalam larutan yang diperiksa. Jarum pH meter dibiarkan bergerak sampai menunjukkan posisi tetap. pH yang ditunjukkan jarum pH meter itu dicatat sebagai pH sediaan sabun. Kemudian hedonic test atau yang kalian lebih kenal uji kesukaan. Nah, uji hedonik pada produk sabun mandi cair itu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap penampilan atau warna, bau atau aroma, kekentalan, banyak busa, penilaian umum meliputi kelembutan maupun kesan kesat pada kulit. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan panelis sebanyak 30 orang. Sekian pembelajaran PKK hari ini. Silahkan dibuat produk sabun yang kalian inginkan. Terima kasih.